17+8 tuntutan rakyat menjadi rangkuman aspirasi dan desakan masyarakat atas berbagai permasalahan bangsa. Meski sebagian telah direspons, masih banyak tuntutan-tuntutan yang perlu dikawal agar segera dipenuhi para pemangku kebijakan. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina. Selamat siang, Salsa. Selamat pagi Bang Iman, selamat ulang tahun untuk Kompas TV. Semoga selalu independen dan terpercaya. Terima kasih, amin. Salsa, langsung saja DPR akhirnya menjawab tuntutan rakyat, namun hanya 6 poin yang dikerjakan. Bagaimana tanggapan kolektif 17+8? Ya, sebenarnya yang pertama kita perlu apresiasi dulu ya Bang, karena apapun pergerakan yang positif ke arah kesejahteraan, transparansi, dan lain sebagainya itu harus kita apresiasi. Mereka sudah mau bertemu dengan kita, sudah mengakui adanya tuntutan itu, sudah membuka ruangan untuk masuknya mahasiswa ke dalam, dan sudah memberikan komunikasi juga. Jadi sebelum adanya deadline sudah diberikan komunikasi apa aja perubahan-perubahannya, itu kita apresiasi Bang, perubahan itu. Namun benar adanya memang pencapaian dari apa yang kita tuntut itu masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan ya. Contoh saja nih, dengan transparansi gaji yang udah diumumkan, ini akhirnya terjadi kesimpang siuran lagi nih Bang. Karena ada yang bilang 60 juta ini sebenarnya lebih tinggi malah dari gaji sebelumnya. Jadi benar tunjangan rumah itu dihapuskan, tapi overall-nya gimana gitu. Nah, karena nggak adanya transparansi dan penjelasan, komunikasi yang jelas, akhirnya memunculkan kesimpang siuran lagi gitu. Dan juga ada beberapa yang memang gampang sebenarnya ya untuk dilakukan dalam tanda kutip karena yang lain sudah melakukan, tapi masih juga belum dilakukan hari ini. Contoh memecat karyawan-karyawan kita yang arogan, yang masih juga belum dilakukan oleh PDIP gitu. Contohnya ya. Dan terus Bang, tapi kita akan terus untuk kawal ini semua, dan mungkin kemarin kita dengar banyak sekali kritik gitu ya dari masyarakat, mungkin oh ini tuntutannya ini terlalu normatif, tuntutannya ini tidak substansial gitu ya, karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan lain sebagainya. Tapi menurut saya pribadi ke depannya kita harus kolaborasi nih, dari mulai mungkin aktivis, dari mulai ahli hukum tata negara, dari mulai pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya untuk bisa membuat tuntutan kita ini jadi lebih substansial gitu Bang, untuk harus bisa didengar oleh DPR setelah ini. Salsa, kita tahu baru beberapa poin saja dalam tanda kutip dikerjakan begitu ya. Lalu kira-kira poin apa lagi yang menurut Anda bisa dikerjakan dengan cepat oleh DPR dan pemerintah? Pertama Bang, memecat karyawan-karyawan kita yang arogan itu masih tinggal dari PDIP nih, yang belum melakukan itu sudah mudah sekali, dan partai-partai lain sudah melakukannya 1 minggu yang lalu. Itu masih juga belum dilakukan oleh PDIP. Yang kedua juga masalah transparansi ya Bang terhadap gaji ini. Jadi itu kan memang belum bisa dikatakan selesai karena memang transparansinya belum ada. Jadi sebenarnya berapa gitu gaji sebelumnya, berapa gaji yang sekarang itu udah diumumin, tapi berapa gaji sebelumnya, dan secara garis besar itu berapa sebenarnya anggaran DPR dan apa yang dipakai untuk anggaran tersebut. Dan ini bukan tuntutan kosong ya Bang, karena memang sebenarnya ada dalam undang-undang Pasal 9 dan 11 nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka publik sebenarnya berhak untuk tahu Bang apa yang terjadi dan berapa anggarannya dan untuk apa saja setiap sensnya. Karena ini adalah investasi dan kita nggak mau investasi ini menjadi investasi bodong. Yang ketiga adalah RUU perampasan aset. Ini sudah jelas sekali diperintahkan oleh Bapak Pak Prabowo gitu ya, bahwa segera disahkan RUU perampasan aset. Ini rancangannya sudah berjalan selama 17 tahun. Nah, kalau bisa ini juga cepat-cepat untuk segera difinalisasikan. Apa yang masih kurang, apa yang masih lemah, segera difinalisasikan segera Bang. Karena ini salah satu yang saya lihat juga ya, banyak disampaikan oleh segala lapisan masyarakat karena kita memang benar-benar sudah muak sekali dengan adanya korupsi di negara kita. Baik, Salsa, meski belum bisa dikerjakan sepenuhnya begitu ya, namun Anda katakan tadi kita perlu apresiasi seluruh pihak termasuk pemerintah dan pihak-pihak lain yang dituju terkait dengan tuntutan 17+8 tuntutan rakyat ini. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan di Kompas siang hari ini. Selamat siang. Tetaplah bersama kami saudara karena Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Kopi
pikir semua air mineral itu. Saudara, hari ini 14 tahun sudah Kompas TV menemani Anda. Terima kasih kami ucapkan untuk dukungan Anda selama ini, sahabat Kompas TV dari Sabang sampai Merauke, dan tetap terus dukung Kompas TV baik melalui free to air atau dari televisi atau melalui live streaming di YouTube Kompas TV. Akhir kata, saya Tili Reabella. Dan saya Imron Fadilah. Berterima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh